Judul cerita, Malang di Mall Angker. Rahasia Lantai 3. Bagian 1. Kedatangan dan cerita lama. Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan kota yang sepi. Lampu-lampu jalan berkelip samar, sebagian padam, meninggalkan bayangan panjang yang membuat suasana semakin muram. Di tengah kota yang sudah jarang ramai itu, ada sebuah bangunan besar yang menjulang. Dulu dikenal sebagai Mall Nusantara, kebanggaan warga sekitar. Kini hanya tinggal puing, cat pudar, kaca pecah, dan cerita-cerita yang menempel layaknya noda tak terhapuskan. Bro, lo yakin kita mau masuk ke tempat kayak gitu? Suara Dika terdengar bergetar ketika ia berdiri di bawah atap halte yang meneduhkan mereka dari hujan. Bimo, yang terkenal paling berani di kelompok mereka, justru tersenyum sinis. Kapan lagi coba? Orang-orang udah lama cerita kalau mall ini angker. Katanya ada yang ngeliat bayangan orang di lantai 3, padahal udah ditutup belasan tahun. Kalau kita berhasil masuk dan rekam, bisa jadi konten gede. Nadia, satu-satunya perempuan di kelompok itu, mengeratkan jaketnya. Rambut panjangnya menempel di pipi karena lembab. Gila kalian, gue ikut cuma karena kalian maksa. Jangan salahin gue kalau ada apa-apa. Fahri yang dari tadi diam, menyalakan senter kecil dari HP-nya dan menghela napas panjang. Oke, kita udah di sini. Jadi gimana? Masuk atau enggak? Keempat orang itu saling berpandangan. Di balik keraguan, ada rasa penasaran yang sama-sama membakar mereka. Cerita lama. Mall Nusantara dulu bukan sembarangan mall. Ketika dibuka pertama kali di tahun 1990-an, mall ini adalah pusat hiburan sekaligus belanja terbesar di kota. Ada bioskop, arena bermain, food court, toko baju mewah, hingga toko elektronik yang selalu penuh pembeli. Namun, sekitar tahun 2006, sebuah tragedi mengubah segalanya. Desas-desus berbeda-beda. Ada yang bilang kebakaran kecil yang memakan korban jiwa. Ada pula yang mengatakan seorang anak kecil hilang di dalam mall dan tidak pernah ditemukan. Beberapa karyawan mengaku sering mendengar suara tangisan anak di malam hari. Bahkan setelah mall resmi ditutup. Seiring waktu, bangunan megah itu dibiarkan terbengkalai. Cat dinding terkelupas, jendela pecah, pintu berkarat, dan semak-semak mulai merayap masuk melalui celah retakan. Namun satu hal yang tidak pernah hilang adalah cerita-cerita horor yang menyelimuti tempat itu. Gue pernah dengar, ujar Nadia pelan saat mereka menatap bangunan raksasa yang menjulang di depan mereka. Tatanya dulu ada cleaning service yang kerja lembur. Dia ngeliat anak kecil lagi main bola di lorong. Padahal jam udah lewat tengah malam. Besoknya dia nggak pernah datang kerja lagi. Dika menelan ludah. Dan lo masih mau kita masuk? Bimo tertawa kecil, meski jelas ada getaran gugup di suaranya. Justru itu menariknya. Kalau semua cerita itu bener, kita bakal jadi orang pertama yang buktiin. Kamera udah siap kan? Fahri mengangkat tas ranselnya. Ada kamera, tripod, baterai cadangan. Gue juga bawa senter gede kalau HP mati. Jadi, ya tinggal masuk. Gerbang berkarat. Gerbang depan mall itu terkunci rantai tebal. Cat biru yang dulu cerah kini penuh karat coklat. Hujan semakin deras, menetes di sela rantai yang berkilat samar terkena cahaya lampu jalan. Lah, kita gimana masuknya? Tanya Dika lega berharap ini jadi alasan untuk pulang. Namun Bimo mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah pemotong rantai kecil. Nadia langsung mendengus. Serius lo bawa itu? Lo emang udah rencana jahat dari awal ya? Persiapan Nat, persiapan. Jawab Bimo masih dengan senyum tipis. Butuh waktu hampir 10 menit untuk memutus rantai itu. Suaranya nyaring seperti teriakan besi tua yang protes dibangunkan dari tidur panjang. Begitu rantai jatuh, pintu gerbang berderit keras saat didorong.
Seketika aroma lembab dan debu menyeruak keluar. Campuran bau karat, jamur, dan entah apa lagi. Ya Allah, gumam Fahri sambil menutup hidungnya. Bau banget. Terlambat buat mundur, ujar Bimo singkat. Ayo. Lorong gelap. Begitu melangkah masuk, mereka langsung disambut kegelapan pekat. Hanya cahaya dari senter HP dan lampu senter besar milik Fahri yang memberi sedikit penerangan. Lantai marmer yang dulu mengkilat kini penuh lumut dan noda hitam. Poster-poster usang masih menempel di dinding, sebagian sobek menampilkan wajah-wajah artis lama yang nyaris tak dikenali. Suara tetesan air dari atap bocor terdengar jelas, seolah menjadi musik latar di tengah keheningan mencekam. Kayak dunia lain, bisik Nadia, suaranya nyaris tak terdengar. Dika merapatkan jaketnya. Gue gak suka tempat ini bro, rasanya kayak ada yang ngawasin. Wajar, balas Bimo ringan, meski matanya juga terus bergerak waspada. Tempat kosong gini emang bikin paranoid. Mereka melangkah lebih dalam, melewati toko-toko dengan pintu kaca pecah. Beberapa manekin masih berdiri di balik etalase. Tubuhnya berdebu, sebagian tanpa kepala. Sorot senter sesekali membuat bayangan manekin itu seolah bergerak, membuat jantung Dika hampir meloncat keluar. Jangan lama-lama ngarahin lampu ke situ, sumpah serem banget, protesnya. Cerita Satpam. Di tengah lorong mereka menemukan sebuah pos kecil yang dulunya digunakan Satpam Mall. Kursi reyot masih ada di sana, juga meja dengan beberapa kertas lembab menempel. Fahri mengangkat salah satu kertas yang masih bisa terbaca. Lihat nih, ini kayak laporan harian Satpam. Tanggal terakhir 2006. Bimo mendekat, membaca samar-samar tulisan yang mulai pudar. Patroli malam jam 2.15. Terdengar suara anak kecil tertawa di lantai 2. Padahal mall sudah kosong, tidak ditemukan sumber suara. Semua terdiam. Ini beneran, bisik Nadia. Fahri meletakkan kertas itu dengan tangan gemetar. Kayaknya iya. Suara pertama. Saat mereka hendak meninggalkan pos Satpam, tiba-tiba terdengar bunyi keras dari kejauhan. Seperti benda jatuh menghantam lantai. Bruk! Semua refleks terhenti. Senter diarahkan ke lorong panjang di depan mereka. Namun, hanya ada kegelapan dan bayangan. Lo denger itu kan? Suara Dika bergetar. Ya jelas gue dengar, jawab Bimo, meski wajahnya mulai tegang. Kayak ada sesuatu jatuh, tambah Nadia. Fahri menelan ludah. Atau ada yang lempar. Keheningan menelan mereka lagi, hanya diiringi suara hujan dari luar yang makin deras. Keputusan. Bro, kita balik aja, pinta Dika lirih. Serius deh, gue gak kuat. Dari awal gue udah gak setuju. Bimo menatapnya tajam. Enggak, kita udah masuk, udah rekam. Kita harus buktiin kalau cerita-cerita itu benar. Kalau kita kabur sekarang, sia-sia semua. Nadia menggigit bibirnya. Gue juga ngerasa gak enak, tapi gue pengen tahu. Sekali ini aja. Fahri menarik napas panjang, menyalakan kameranya. Oke, kita jalan terus. Tapi kalau ada apa-apa yang benar-benar bahaya, kita cabut. Bimo mengangguk. Deal. Dengan langkah ragu namun mantap, mereka mulai berjalan lebih dalam lagi ke jantung mall yang sudah lama tertelan kegelapan. Bagian 2. Eksplorasi lantai pertama. Suara langkah kaki mereka bergema di dalam ruang gelap itu. Angin sejuk entah dari mana berembus perlahan, membawa bau anyir besi karatan bercampur dengan debu yang seolah sudah puluhan tahun menumpuk. Cahaya senter Dika bergerak menyapu lorong panjang yang dulunya adalah area depan food court. Tapi kini hanya deretan meja plastik terbalik, kaca pecah, dan poster-poster makanan yang warnanya sudah pudar. Gila, kayak masuk ke film horor beneran, gumam Fikri sambil menyorotkan senter ke salah satu papan menu. Masih ada gambar ayam goreng dengan tulisan promo buka mall besar-besaran 2004. Laras berjalan pelan di belakang, memegangi kameranya. Setiap beberapa detik, ia berhenti untuk mengambil gambar. Suara klik kamera terdengar kaku di ruang sunyi itu. Lihat deh, katanya sambil menunjuk lensa kameranya.
Gambarnya agak blur ya? Dika mendekat. Di layar kamera, foto-foto ruangan tampak samar, seolah ada lapisan kabut yang tak terlihat oleh mata telanjang. Padahal udara di sana cukup kering. Kamera lu error kali, ucap Dika cepat mencoba menyembunyikan rasa tak nyaman yang mulai merayap. Namun Laras hanya diam. Matanya menatap kosong layar LCD kamera itu. Lorong food court. Mereka melanjutkan langkah, menelusuri deretan gerai makanan. Semua tampak ditinggalkan mendadak. Ada loyang masih tergeletak di atas meja, ada mesin kasir yang terbuka penuh debu, bahkan ada baki plastik berisi bungkus saus tomat yang sudah kering membatu. Lihat deh ini. Fikri menunjuk ke salah satu kursi yang berdiri tegak di tengah ruangan. Anehnya, kursi itu masih dalam posisi normal, sementara yang lain berantakan, terbalik, atau rusak. Kayak ada yang lagi duduk sini, katanya pelan. Dika mendekat, menyorot kursi itu. Tepat di bawah kursi ada bekas hitam lengket di lantai, mirip bekas tumpahan cairan yang sudah lama mengering. Tapi bentuknya aneh, lingkaran gelap seperti noda terbakar. Gak usah pikir aneh-aneh, itu cuma karat atau cat bocor. Dika berusaha meyakinkan, namun suaranya bergetar dan Laras bisa merasakannya. Suara-suara. Mereka mulai berjalan lebih dalam, mendekati area eskalator yang sudah mati. Tiba-tiba terdengar duk, 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 seperti suara langkah berat dari arah belakang. Semua terdiam. Lu denger nggak? Tanya Laras pelan. Fikri menelan ludah. Iya, dari arah food court lagi. Dika menoleh cepat, menyinari lorong yang baru saja mereka lewati. Kosong. Hanya kursi, meja, dan puing-puing. Pasti suara benda jatuh, katanya cepat. Tapi matanya tak bisa lepas dari kegelapan di ujung lorong. Mereka mempercepat langkah. Setiap cahaya senter menyapu tembok, terlihat coretan-coretan grafiti buatan remaja iseng. Kata-kata kotor, simbol-simbol aneh, bahkan ada yang menulis dengan cat merah. Jangan naik ke atas. Gerai pakaian bekas. Tak jauh dari sana, ada sebuah toko pakaian dengan pintu kaca setengah pecah. Rak-rak baju masih berisi, sebagian terbungkus plastik yang sudah sobek. Laras memutuskan masuk, rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Saat ia menyibak salah satu gantungan, tercium bau anyir menyengat. Fikri spontan menutup hidung. Astaga, apaan tuh? Bangke. Laras menyalakan kamera, merekam suasana. Senter menyorot sebuah boneka manekin setengah telanjang. Wajahnya retak. Matanya hanya satu yang masih terpasang. Anehnya, di leher manekin itu ada tali kusut seperti bekas jeratan. Kenapa boneka kayak gini harus ada di tempat beginian? Laras bergumam, berusaha menenangkan dirinya. Dika mendekat, tangannya tanpa sadar menyentuh kain di rak sebelah. Tapi ketika ia menariknya, sesuatu jatuh dari antara tumpukan baju itu. Sebuah sepatu kecil anak-anak. Debu menutupi seluruh permukaan sepatu itu, tapi warnanya masih jelas. Merah muda dengan gambar kartun kelinci. Ini kayak sepatu TK, kata Fikri. Suaranya nyaris berbisik. Mereka bertiga saling berpandangan. Tak ada yang ingin berkata bahwa barang itu terlalu baru dibanding barang-barang lain di sekitar. Seakan ada yang meninggalkannya di sana baru-baru ini. Lorong bioskop. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah dalam mall. Di ujung, mereka menemukan pintu besar dengan tulisan pudar, XXI Cinema. Pintu kaca gelap itu sudah retak tapi masih berdiri kokoh. Wah, ini bioskopnya. Gila, masih ada, kata Fikri dengan sedikit antusiasme meski suaranya terdengar palsu. Laras merekam pintu itu, tapi tiba-tiba kameranya mati sendiri. Layarnya gelap total. Aduh, baterainya masih full barusan, keluhnya. Ia menyalakan lagi dan kamera hidup, tapi hanya menampilkan noise putih di layar, seperti televisi rusak. Saat itu juga terdengar suara samar dari dalam pintu bioskop. Suara berat, serak, dan panjang. Shhh. Diam. Fikri langsung mundur 2 langkah.
Lu dengar nggak barusan? Dika menelan ludah, wajahnya pucat. Kayaknya kayak suara orang nyuruh diem. Pintu bioskop tetap tertutup. Gelap, dingin, dan seperti bernapas sendiri. Keputusan sulit. Gua rasa kita jangan masuk bioskop deh. Ini udah nggak benar, kata Fikri dengan tegas. Keringat dingin membasahi keningnya. Tapi Laras tampak bimbang. Tapi justru itu menarik. Kalau ada rekaman di dalam, bisa jadi konten paling gila. Lu gila, sahut Fikri cepat. Barusan ada suara, Ras. Suara orang jelas banget. Gua nggak peduli konten lu. Gua nggak mau mati konyol di sini. Dika menatap pintu itu lama. Ada sesuatu di balik rasa takutnya, rasa penasaran yang menusuk. Kalau cuman sebentar, kita buka dikit, lihat dalam, terus langsung cabut. Suasana hening. Hanya suara tetesan air dari langit-langit yang retak. Laras akhirnya mengangguk pelan. Oke, sebentar aja. Pintu bioskop terbuka. Dika mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berdecit panjang, menimbulkan gema yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Begitu terbuka, bau apek bercampur dengan sesuatu yang lebih busuk langsung menyeruak. Di dalam, lorong menuju studio-studio masih terlihat. Karpet merah kusam, dinding berlapis kain akustik penuh debu, poster film lama yang masih menempel. Ada poster film horor Indonesia tahun 2004 yang warnanya sudah memudar, judulnya hampir tak terbaca. Mereka melangkah masuk, pelan-pelan. Di salah satu sudut, ada papan pengumuman kecil. Masih tertulis dengan kapur. Tayang terakhir, malam pembukaan mal. Dika merinding seketika. Malam pembukaan? Itu berarti hari pertama mal ini dibuka. Setelah itu ditutup. Laras merekam papan itu, suaranya bergetar. Jadi, mal ini cuma buka sekali. Malam itu aja. Dika menelan ludah. Kalau gitu, apa yang terjadi malam itu? Suara di studio. Mereka berdiri di depan salah satu pintu studio. Pintu kayu berat dengan jendela kecil di atasnya. Gelap pekat di dalam. Tiba-tiba, dari dalam studio terdengar suara samar. Seperti suara film diputar. Dentuman musik, lalu tawa penonton samar bergema pelan. Lu denger nggak? Itu kayak suara film, bisik Laras, wajahnya pucat. Padahal listrik di mal itu sudah mati total bertahun-tahun. Fikri menutup telinganya, ketakutan. Enggak mungkin. Tapi Dika dengan tangan bergetar, mulai memutar gagang pintu. Bagian 3, tangga menuju kegelapan. Langkah mereka berhenti tepat di depan sebuah tangga besar yang mengarah ke lantai 2. Tangga itu lebar, dengan pegangan besi berkarat di kedua sisi. Dan di atasnya, hanya ada kegelapan pekat, seolah-olah cahaya dari senter pun enggan menembus. Ada yang merasa aneh nggak? Bisik Indra sambil mengusap keringat di pelipisnya. Tangga ini kayak nunggu kita buat naik. Ayu menelan ludah. Aku nggak suka. Dari tadi bulu kuduku berdiri. Kayak ada yang manggil dari atas. Bayu menyorotkan senternya. Tapi cahaya hanya menyingkap beberapa anak tangga pertama sebelum ditelan bayangan pekat. Kalau manggil, biarin aja. Jangan diturutin. Namun, Rani tampak gelisah. Sejak tadi, pandangannya terpaku ke atas. Seolah-olah matanya menangkap sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Aku baru aja lihat siluet. Ada orang di atas sana, berdiri, tapi kepalanya miring banget. Mereka semua langsung terpaku. Indra tertawa hambar. Rani, jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Suaranya bergetar. Aku lihat jelas, rambutnya panjang, kusut. Terus pas aku sorot senter, dia udah nggak ada. Hening. Suara tetesan air dari langit-langit terdengar makin jelas. Lalu, tiba-tiba, dari atas terdengar duk, duk, duk.
seperti suara langkah kaki berat menuruni tangga. Tapi langkah itu berhenti di tengah jalan, tidak pernah sampai ke lantai pertama. Bayu langsung melangkah mundur. Gak bener ini, kita balik aja. Tapi Dika menahan lengannya. Kalau kita balik, kita gak akan pernah tahu ada apa di sini. Bukannya itu tujuan kita, eksplorasi? Eksplorasi iya, bunuh diri bukan. Bayu mendesis, tapi ia tetap berdiri di tempat. Ayu menatap tangga itu dengan wajah pucat. Kenapa harus tangga? Kenapa bukan lift aja? Indra terkekeh getir. Lift di tempat kayak gini, kalau tiba-tiba berhenti di tengah, mau digantung setengah mati. Tak ada yang menjawab. Akhirnya mereka sepakat untuk naik perlahan satu persatu, dengan Bayu di depan membawa senter paling terang dan Indra di belakang menjaga barisan. Tangga itu seolah tak berujung. Setiap langkah berderit menggema ke seluruh atrium kosong. Udara semakin pengap dan berdebu, membuat dada terasa sesak. Di dinding, cat-cat sudah mengelupas dan ada coretan grafiti samar yang entah kenapa terlihat lebih tua dari usia mall itu sendiri. Setengah perjalanan Rani tiba-tiba berhenti. Kenapa? Tanya Ayu panik. Rani menunjuk ke dinding. Lihat, itu. Mereka semua menoleh. Di sana, di dinding berdebu, ada bekas telapak tangan. Banyak sekali. Seperti orang-orang yang berusaha naik sambil mencakar-cakar dinding. Bekas itu panjang. Ada yang menurun ke bawah, ada yang mengarah ke atas, bercampur dengan noda kecoklatan yang mirip darah kering. Gila, bisik Indra. Kayak ada yang diseret ke atas paksa. Tiba-tiba udara berubah. Lebih dingin. Nafas mereka keluar seperti asap tipis. Padahal mereka berada di dalam gedung yang seharusnya pengap. Lalu terdengar suara pelan dari atas. Bisikan berulang-ulang. Ikut, ikut, ikut. Rani langsung menutup telinganya. Berisik, jangan masukin suaraku ke kepalaku. Bayu menoleh cepat. Apa maksudmu? Kita nggak dengar apa-apa. Ada yang bisikin aku. Suaranya banyak, kayak orang nyanyi pelan-pelan. Seketika, dari kegelapan atas tangga, muncul suara lain. Cekikikan perempuan, panjang, bergaung, dan terdengar sangat dekat. Cepat naik! Dika hampir berteriak. Kita nggak bisa diam di sini. Mereka mempercepat langkah, meski lutut terasa lemas. Bayangan seakan merayap turun, mengikuti dari belakang. Indra yang berada paling akhir beberapa kali menoleh dan hampir bersumpah melihat sesuatu merangkak di anak tangga paling bawah. Tubuhnya bengkok, tangannya panjang menjulur. Sampai di lantai 2, mereka terengah-engah. Nafas berat bercampur dengan rasa lega semu. Karena meski sudah sampai, suasana di lantai 2 ternyata jauh lebih mencekam. Koridor gelap terbentang panjang. Beberapa toko masih ada papan namanya. Tapi kaca-kaca etalase pecah, isinya kosong. Bau apak lebih tajam di sini, bercampur dengan aroma seperti daging busuk yang samar. Aku bilang apa? Bayu desis. Naik itu ide buruk. Rani menggigil, wajahnya pucat pasi. Tapi kalau kita turun lagi lewat tangga tadi, aku rasa sesuatu udah nunggu kita di bawah. Mereka semua terdiam. Dari kejauhan, suara seret-seret terdengar. Seperti sesuatu diseret di lantai. Suaranya makin lama makin dekat. Indra mengangkat tangan. Shh, jangan bersuara. Mereka menahan napas. Senter dimatikan, menyisakan kegelapan total. Suara seret itu berhenti tepat di depan koridor. Hanya beberapa meter dari mereka. Kemudian suara napas berat. Tiba-tiba dari arah gelap itu, 2 mata merah menyala menatap mereka. Apa itu?
Suara Ayu pecah, hampir tak terdengar. Makhluk itu mendekat perlahan. Cahaya matanya makin jelas, lalu tubuhnya muncul samar. Tinggi, kurus, kulitnya hitam kelam penuh retakan, dan wajahnya tidak memiliki hidung maupun bibir. Hanya lubang besar di tengah muka. Rani tersungkur. Itu sama persis dengan yang aku lihat di mimpi. Makhluk itu menggeram rendah. Lalu, tanpa peringatan, ia berlari ke arah mereka dengan kecepatan tak wajar. "Lari!" teriak Dika. Mereka berpencar, berhamburan ke arah berbeda di lantai 2. Suara langkah kaki mereka bercampur dengan jeritan, dentuman, dan suara makhluk itu yang mengejar dengan brutal. Tangga yang baru saja mereka naiki kini terasa seperti jalan satu arah. Mereka tak bisa turun lagi. Di sini, di lantai 2 mall yang gelap dan busuk, mereka baru menyadari satu hal. Sesuatu memang menunggu mereka di atas sejak awal. Bagian 4, terjebak di lantai 2. Mereka berlari tanpa arah, hanya mengandalkan senter yang goyah karena tangan gemetar. Suara makhluk itu menghantam lantai dengan hentakan keras, bergema di seluruh koridor gelap. Bayu menarik Ayu ke salah satu toko dengan pintu kaca pecah. "Masuk, cepat!" Mereka melompat masuk, menyembunyikan diri di balik etalase kosong. Nafas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Dari luar terdengar gedebuk, seolah makhluk itu menabrak sesuatu, lalu suara seret lagi. Apa itu tadi? Ayu menahan tangis, suaranya serak. Itu bukan manusia, sama sekali bukan. Bayu menempelkan jari ke bibir. "Diam, jangan bikin suara." Namun di kejauhan, jeritan Indra terdengar memecah keheningan. "Ah!" Bayu dan Ayu saling berpandangan. Ayu mulai menangis. "Indra, kita harus..." "Kalau kita keluar sekarang, kita ikut mati," potong Bayu dingin, meski jelas ia juga ketakutan. Sementara itu, Dika dan Rani terjebak di koridor sisi lain. Mereka berlari sampai terhenti di sebuah eskalator mati yang penuh debu. Nafas Rani tersengal, tubuhnya gemetar hebat. "Dika, aku gak sanggup lagi. Diam, kita harus cari tempat sembunyi." Dika menoleh ke kiri, menemukan sebuah toko pakaian dengan manekin-manekin masih berdiri di dalam. "Sini." Mereka masuk, lalu segera menutup pintu kaca yang sudah retak. Di dalam, gelap pekat. Hanya ditemani bayangan manekin dengan berbagai pose. Rani menempelkan tubuh ke dinding, menangis tanpa suara. "Aku gak kuat, aku pengen pulang, aku pengen keluar dari sini." Dika mencoba menenangkan. "Kita bakal keluar. Kita cuma perlu tunggu. Mungkin yang lain juga sembunyi." Namun tiba-tiba, salah satu manekin di pojok bergerak. Krrr. Kepalanya menoleh perlahan ke arah mereka. Rani menjerit histeris. "Itu hidup, Dika, itu hidup!" Makhluk itu atau manekin itu bergerak kaku. Tangannya terangkat, lalu terdengar suara patahan kayu. Satu demi satu manekin lain ikut bergerak, memutar kepala mereka ke arah Rani dan Dika. "Lari!" Dika menarik tangannya, menghantam pintu kaca sampai pecah, lalu mereka kabur lagi ke koridor. Suara langkah manekin mengikuti. Duk, duk, duk. Seperti pasukan kayu berjalan mengejar mereka. Di sisi lain, Bayu dan Ayu akhirnya keluar dari persembunyian setelah suara makhluk pertama mereda. "Bayu, kita harus cari yang lain," kata Ayu, suaranya bergetar. "Kalau mereka kenapa-kenapa?" Bayu mendengus, menyalakan kembali senternya. "Oke, tapi jangan jauh dariku." Mereka berjalan pelan menyusuri koridor. Bau busuk makin tajam. Dan di dinding ada tulisan-tulisan aneh dengan cat merah. "Jangan naik." Mereka sudah menunggu. Yang masuk tak bisa keluar. Ayu membaca pelan. Siapa yang nulis ini semua?
Bayu menyorotkan cahaya ke depan dan jantung mereka serasa berhenti. Di sana, di tengah koridor, Indra duduk bersandar ke dinding. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. "Indra!" Ayu berlari tapi Bayu menariknya. "Jangan gegabah." Namun Indra mengangkat kepala, matanya kosong. Mulutnya bergerak, tapi bukan suara manusia yang keluar. Sebaliknya, terdengar suara banyak orang berbicara bersamaan, bercampur seperti gema dari jurang. "Kenapa kalian naik? Kenapa kalian ganggu kami?" Darah mengalir dari mata dan telinganya. Ayu menjerit, Bayu langsung menariknya mundur. "Itu bukan Indra lagi." Tubuh Indra tiba-tiba kaku. Lalu kepalanya berputar 180 derajat dengan suara krek sebelum ia roboh. Tubuhnya terseret ke dalam kegelapan tanpa ada yang menariknya. Ayu jatuh terduduk, menangis keras. "Aku gak kuat, Bayu. Aku gak kuat lagi." Bayu menepuk pipinya pelan, meski ia sendiri gemetar. "Dengar aku, kita harus terus maju. Kalau kita diam, kita mati kayak Indra. Paham?" Ayu mengangguk dengan pasrah, air mata jatuh tanpa henti. Tak lama, mereka bertemu dengan Dika dan Rani yang masih berlari dari kejaran manekin. Manekin itu entah bagaimana berhenti mengejar setelah melewati batas tertentu. Berdiri kaku di tengah koridor seolah ada garis tak kasat mata. "Indra." Dika mendesis ketika Bayu memberitahu apa yang terjadi. Wajahnya mengeras, tapi ia tahu mereka tak bisa berhenti. "Kita mbak bisa turun lagi lewat tangga tadi," kata Bayu. "Kalau turun, kita bakal ketemu makhluk itu." "Kalau gitu?" Rani menoleh ke atas, menatap papan penunjuk arah yang masih tergantung. Di sana tertulis, "Tangga darurat lantai 3. Ayu langsung menggeleng panik. "Jangan ke atas lagi. Tulisannya jelas. Jangan naik. Jangan." Tapi suara dari bawah tangga utama kembali terdengar. Duk, duk, duk. Langkah kaki berat. Makhluk yang tadi itu sepertinya mulai bergerak naik. Bayu menatap semua orang. "Kalau kita tetap di sini, kita mati. Kalau naik, mungkin kita masih punya peluang." Dika menggenggam tangan Rani erat. "Kita harus pilih. Sekarang." Suasana hening, hanya terdengar suara napas panik mereka bercampur dengan gema langkah dari bawah. Akhirnya, dengan hati penuh ketakutan, mereka melangkah menuju tangga darurat. Tangga itu lebih sempit, berdebu, dengan bau karat menusuk hidung. Lampu darurat di dinding berkedip-kedip seakan sekarat. Setiap anak tangga berderit di bawah kaki mereka. Naik lagi. Naik ke lantai 3. Tanpa sadar mereka semua tahu satu hal. Lantai 2 bukanlah jebakan terakhir. Yang lebih buruk masih menunggu di atas. Bagian 5, rahasia lantai 3. Tangga darurat itu seolah tak berujung. Setiap langkah mereka disertai gema berat yang terdengar lebih nyaring daripada nafas sendiri. Bau karat bercampur dengan bau busuk yang makin menusuk. Seakan ada bangkai membusuk di atas sana. Ayu beberapa kali hampir jatuh karena lututnya lemas. Tapi Bayu menahan lengannya. "Ayo, sedikit lagi." Akhirnya, mereka sampai di pintu besi menuju lantai 3. Catnya terkelupas, penuh noda hitam yang mirip bekas tangan. Tulisan dengan cat merah samar terlihat di sana. "Kembali sebelum terlambat." Rani mulai menangis lagi. "Aku gak mau buka pintu ini, aku gak mau." Tapi langkah berat dari bawah semakin jelas terdengar. Duk, 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 makin mendekat. Bayu tanpa menunggu persetujuan mendorong pintu itu. Dengan bunyi berdecit panjang, pintu terbuka. Lantai 3 ternyata jauh berbeda dari lantai lain. Koridornya panjang, tapi bukan sekedar lorong toko. Sebagian besar area penuh dengan ruangan-ruangan kecil seperti kantor, gudang, dan ruangan manajemen mall. "Ini kayak tempat karyawan," gumam Dika.
sambil menyorot senter ke papan nama pintu. Ada tulisan lusuh, office staff. Namun yang membuat bulu kuduk meremang adalah kondisi ruangan ini. Tidak berdebu seperti bawah, melainkan terlihat digunakan. Ada kertas berserakan, kursi masih tersusun, dan bahkan secangkir kopi basi yang tampak baru beberapa hari ditinggalkan. Ayu berbisik, kayak ada orang yang masih kerja di sini. Mana mungkin? Bayu menelan ludah, tapi matanya tak bisa lepas dari secangkir kopi itu. Masih ada sisa buih di permukaannya. Mereka berjalan lebih dalam. Suasana di sini berbeda, lebih sepi, tapi juga terasa diawasi. Setiap pintu ruangan yang tertutup membuat jantung mereka berdebar. Tiba-tiba, terdengar suara klik dari salah satu ruangan di depan. Pintu terbuka sedikit, lalu menutup kembali. "Bayu, ada orang!" Rani hampir berteriak. Mereka semua menegangkan tubuh, lalu Bayu mendekat perlahan. Ia menempelkan telinga ke pintu itu. Dari dalam terdengar suara bisik-bisik. "Mereka sudah naik. Jangan biarkan mereka keluar." Bayu mundur dengan wajah pucat. "Bukan orang. Itu bukan orang." Mereka berbalik hendak kabur, tapi tiba-tiba semua pintu ruangan di koridor terbuka bersamaan. Dari tiap pintu, sosok-sosok karyawan dengan seragam lusuh keluar perlahan. Wajah mereka pucat, mata kosong, beberapa bahkan tanpa bola mata. Mereka berjalan pelan, menyeret kaki, namun bersuara serempak. "Kenapa kalian naik ke sini?" Mereka lari sekencang mungkin masuk ke salah satu pintu lain tanpa pikir panjang. Ternyata itu sebuah ruang arsip. Rak-rak tinggi penuh map dan kertas berdebu berdiri berbaris. Bayu segera menutup pintu dan mengganjalnya dengan lemari. Dari luar, suara ketukan pelan terdengar, lalu suara bisik-bisik samar. Ayu menutup telinga dengan kedua tangannya. "Aku nggak tahan lagi. Aku nggak mau di sini." Dika mencoba menenangkannya, meski wajahnya sendiri pucat pasi. "Tenang Ayu, kita harus diam." Rani, yang selama ini ketakutan, malah menemukan sesuatu. Ia melihat sebuah map di meja dengan tulisan tangan besar di cover. Project Atrium. "Apa ini?" gumamnya sambil membuka. Di dalamnya ada foto-foto lama mall ini. Foto saat pembangunan, saat grand opening, dan foto sebuah ruangan besar di lantai 3, disebut atrium. Namun foto terakhir membuat semua darah mereka membeku. Foto itu menunjukkan puluhan orang berkumpul di atrium dengan wajah kabur dan tubuh bengkok tak wajar. Judul di bawah foto, "Para Relawan." Bayu mengambil map itu. Apa maksudnya relawan? Namun sebelum mereka sempat membicarakan lebih lanjut, suara dari atas rak terdengar. Seseorang atau sesuatu sedang merayap di atas rak arsip. Mereka semua menoleh perlahan ke atas. Dari celah-celah rak, tampak tangan pucat menjulur, jari-jari panjang dan bengkok mencengkeram kayu. Suara napas berat terdengar. "Lari!" teriak Bayu. Mereka menabrak pintu hingga ganjal lemari terlepas, lalu kabur keluar lagi ke koridor. Kali ini sosok karyawan-karyawan tadi sudah hilang, tapi suara langkah mereka bergema dari berbagai arah. Berjalan tanpa arah, mereka akhirnya menemukan sebuah papan besar bertuliskan Atrium. Mereka semua menatap satu sama lain. Bayu mengangkat map yang tadi mereka temukan. Atrium ini mungkin ada jawaban atau jalan keluar. Ayu menolak keras. "Enggak. Tulisannya jelas-jelas memperingatkan. Relawan. Itu jebakan." Tapi sebelum ada yang sempat memutuskan, lampu di lorong mulai padam satu persatu. Plok, plok, plok. Hingga kegelapan mendekat ke arah mereka. "Pilihannya cuma 2. Bayu berteriak.
Atrium atau kegelapan? Dengan putus asa, mereka berlari menuju arah atrium. Atrium lantai 3 ternyata bukan seperti bayangan mereka. Itu bukan sekedar ruangan besar. Begitu mereka masuk, tubuh mereka serasa ditelan sesuatu. Dindingnya hitam, tinggi, tak ada jendela, tak ada cahaya selain lampu darurat merah redup. Di tengah ruangan ada lingkaran besar digambar di lantai dengan cat yang sudah mengering. Atau mungkin darah. Dan di sekeliling lingkaran itu, puluhan kursi teratur melingkar, semua ditempati sosok-sosok pucat dengan seragam karyawan. Mereka duduk diam, menunduk, seolah menunggu sesuatu. Rani hampir pingsan. Ya Allah, kita masuk ke sarangnya. Bayu meraih tangan semua orang, menyeret mereka mundur. Kita keluar sekarang. Namun begitu mereka menoleh, pintu atrium sudah hilang. Yang ada hanya dinding hitam. Sosok-sosok di kursi mulai mengangkat kepala perlahan, memperlihatkan wajah hancur dengan senyum lebar tak wajar. Bersamaan dengan itu, lingkaran di lantai mulai bersinar merah dan terdengar suara dari dalamnya. Relawan baru sudah datang. Bagian 6. Akhir yang tak pernah benar-benar usai. Lingkaran merah itu menyala semakin terang, membuat seluruh atrium bergetar. Udara mendadak dingin menusuk tulang, dan bau amis besi memenuhi hidung mereka. Sosok-sosok karyawan yang duduk di kursi mulai berdiri satu persatu. Gerakan mereka seragam, kepala menoleh perlahan ke arah Bayu, Ayu, Dika, dan Rani. Bibir mereka tersenyum lebar, tapi matanya kosong. Relawan baru, relawan baru. Suara itu bergema dari mulut mereka bersamaan, seperti paduan suara menyeramkan. Rani menutup telinga sambil menangis. Aku nggak mau jadi bagian dari ini. Bayu menjerit, kita harus hancurin lingkarannya. Ia segera menarik besi patah yang ia temukan di koridor tadi, lalu berlari ke tengah lingkaran. Begitu kakinya menginjak simbol itu, suara berat terdengar dari dalam tanah. Yang masuk takkan pernah kembali. Bayu menghantam lantai dengan besi itu. Sekali, 2 kali, 3 kali, hingga lantai retak. Cahaya merah semakin liar, dan dari celah-celah retakan, tangan-tangan hitam mulai muncul, mencoba meraih kakinya. Dika berlari membantu, menginjak tangan-tangan itu dengan panik. Cepat Bayu, hancurin lagi. Ayu, gemetar tapi berani, mengambil map proyek atrium dari tasnya. Ia membuka halaman terakhir yang sebelumnya tak sempat mereka baca. Di sana tertulis catatan tangan dengan huruf berantakan. Atrium adalah pintu. Karyawan yang hilang bukan mati, mereka jadi penjaga. Siapapun yang menghancurkan lingkaran akan menggantikan mereka. Ayu menjerit, berhenti. Kalau lingkarannya dihancurin, salah satu dari kita bakal jadi penjaga. Bayu terpaku. Besi di tangannya bergetar. Apa maksudmu? Namun tanah di bawahnya semakin retak. Suara-suara dari bawah mulai meraung, seolah ingin keluar. Tiba-tiba, salah satu sosok karyawan bergerak lebih cepat dari yang lain. Ia melompat, hampir tak seperti manusia, lalu menubruk Rani. Ah! Rani menjerit histeris, tubuhnya ditarik ke arah lingkaran. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar, tapi suaranya mendadak tercekat seperti ada yang mencekiknya. Bayu, Ayu, dan Dika mencoba menarik Rani, tapi kekuatan dari lingkaran terlalu kuat. Suara berat itu bergema lagi. Relawan, sudah dipilih. Tubuh Rani tiba-tiba berhenti meronta. Matanya kosong, wajahnya kaku, lalu ia berdiri perlahan. Tanpa menoleh, ia berjalan menuju kursi kosong yang tersisa dan duduk di sana, bergabung dengan para karyawan. Tidak, Rani! Ayu berteriak sekuat tenaga, tapi sia-sia. Rani bahkan tak mengenali mereka lagi. Lingkaran perlahan meredup. Tangan-tangan hitam itu masuk kembali ke dalam tanah. Suara berat itu menghilang, berganti keheningan mencekam. Bayu terjatuh di lantai, memukul-mukul tanah. Sialan, kenapa harus dia?
Kenapa bukan aku? Ayu menangis terisak, sementara Dika berdiri terpaku menatap Rani yang kini hanya duduk diam menunduk seperti karyawan lainnya. Setelah beberapa menit, pintu atrium yang tadi menghilang muncul kembali di dinding. Kayaknya kita bisa keluar, ucap Dika dengan suara parau. Mereka bertiga berjalan perlahan keluar atrium. Saat melintasi pintu, Ayu menoleh terakhir kali ke arah Rani. Sahabatnya yang dulu ceria kini duduk di kursi dengan wajah kosong, sepenuhnya hilang. Koridor di luar atrium gelap dan sunyi. Tapi anehnya, tidak ada lagi suara langkah-langkah aneh. Tidak ada lagi bisikan. Seolah seluruh lantai 3 kembali mati setelah relawan baru didapatkan. Dengan tubuh lemas, mereka turun tangga darurat hingga kembali ke lantai pertama. Pintu keluar mal yang tadinya terkunci rapat, kini terbuka sedikit. Angin malam masuk, membawa aroma tanah basah dari luar. Alhamdulillah, Ayu berbisik, air matanya jatuh. Mereka bertiga langsung keluar, berlari ke arah parkiran. Motor mereka masih ada di sana. Tanpa pikir panjang, mereka menyalakan motor dan melaju menjauh dari mal itu secepat mungkin. Malam itu mereka tidak bicara banyak, hanya suara mesin motor dan isak tangis tertahan yang terdengar. Bayu akhirnya berkata dengan suara serak, "Kita jangan pernah cerita ini ke siapapun. Orang gak akan percaya." Dan Rani, suaranya patah. Dia udah gak ada. Ayu dan Dika hanya diam. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang terus membekas. Ayu setiap malam bermimpi melihat Rani duduk di kursi, tersenyum aneh. Dika mulai sering mendengar suara bisikan saat sendirian di rumah. Relawan baru, relawan baru. Sedangkan Bayu, tiap kali menutup mata, masih merasakan tanah retak di bawah kakinya. Beberapa minggu kemudian, berita muncul di televisi. Seorang gadis muda ditemukan berjalan tanpa tujuan di sekitar pusat kota. Identitasnya belum jelas, namun ia mengenakan seragam mal lama yang sudah tutup bertahun-tahun. Foto wajah gadis itu ditampilkan. Itu adalah Rani. Ia tersenyum lebar dengan mata kosong, seakan tidak mengenali dunia sekitarnya. Bayu langsung mematikan televisi dengan wajah pucat. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Jadi, mereka bisa keluar juga. Dan sejak malam itu, setiap kali ia melewati mal tua itu, ia merasa ada seseorang yang menatap dari jendela lantai 3. Senyum lebar. Wajah kosong. Tamat.